Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, selamat berjumpa kembali di mata kuliah konversi energi seperti itu. Jadi kita akan melanjutkan. Jadi kemarin itu untuk pembelajaran soal turbin uap itu masih ada beberapa hal yang akan kita bahas karena belum sampai akhir seperti itu. Nah, pada kali ini saya akan coba untuk meneruskan materi untuk turbin uap dan juga melanjutkan beberapa bagian dari pembelajaran ini yang belum selesai. Sebelum saya masuk di pembelajaran, saya ingatkan lagi ya untuk mengkompliti untuk tugas individu di setiap pertemuan. Jadi pembelajaran setiap pertemuan nanti silakan dicek seperti itu, apakah sudah pernah mengirimkan tugas review atau belum. Nah, untuk mempermudah pengecekan nanti bisa membuka e-learning. Di e-learning kan saya biasanya itu di pembelajaran saya itu kan biasanya ada video seperti itu sekitar 30 menit untuk kalian bisa review seperti itu. Biasanya ada di YouTube juga ada, sedangkan di YouTube sudah ada banyak ya. Jadi kalau untuk turbin uap ini, konversi energi ya, sampai ke turbin uap ini kan itu sudah ada berapa pertemuan ya? 11 pertemuan ya, karena dulu itu pernah libur jadi 11 pertemuan. 11 pertemuan termasuk UAS, jadi kemungkinan ada 10 video sekitar 30 menitan yang saya upload di YouTube. Kalau bingung cara melihatnya secara urut di YouTube, mungkin bisa masuk di e-learning. Jadi e-learning itu nanti bisa di play, kemudian juga bisa diperhatikan untuk video-videonya. Jadi tidak ketinggalan video 1, 2, 3 sampai ke 10 itu seperti apa toh. Nah, nanti bisa buat lah aja di e-learning, kan di e-learning itu kan sudah urut ya dari pertemuan pertama sampai pertemuan yang terbaru ini seperti itu. Jadi itu karena nilai ini kan saya gunakan untuk nilai individu seperti itu kan. Dan saya ulang lagi ya, mungkin kemarin sudah saya sampaikan bahwa kegiatan ini saya peruntukkan untuk evaluasi pembelajaran, sehingga pembelajaran itu tidak hanya sebatas saya sampaikan, saya ngedit video, saya bikin video seperti itu, tapi juga kalian dapat memperhatikan. Nah, bukti untuk memperhatikan itu adalah kalian mengirimkan review itu berupa seperti catatan pembelajaran, mungkin catatan di buku seperti itu yang ya simpel-simpel aja yang mungkin bisa kalian catat seperti itu, dan tidak harus banyak. Yang penting adalah sesuatu yang nanti akan saya lihat ya bagaimana catatan kalian itu yang penting-penting aja seperti itu. Ataupun gini, kalian bisa screenshot ini kemudian dijelaskan di beberapa hal yang penting seperti itu. Jadi nggak apa-apa di screenshot itu ditempel di Word, kemudian intinya adalah nanti ditulis tangan seperti itu gitu ya. Itu untuk pembelajaran. Jadi jangan lupa, karena ini akan kalian tulis sendiri di akhir semester. Ketika kalian tidak mengerjakan ya mungkin nilainya tidak maksimal seperti itu. Jadi tolong untuk mempertimbangkan ini, karena kuliah kita kan ya ada pembelajaran, kemudian kalian juga sesuai dengan tujuannya kalian mampu ataupun bisa dalam suatu materi seperti itu sesuai dengan mata-mata kuliahnya. Jadi mohon untuk diperhatikan. Sudah saya wanti-wanti ya, jangan sampai tidak mengerjakan. Kita coba masuk di materi ya. Jadi kita meneruskan turbin uap seperti itu. Nah, ini di sini udah terpampang bahwa siklus dari turbin uap. Di sini ada kata-kata ideal. Nah, ideal di sini itu adalah kata-kata yang mencerminkan bahwa siklus ini itu siklus yang benar. Kita kan tidak tahu ya bahwa kita di dunia itu kan dengan perubahan musim, perubahan suhu seperti itu akan menyebabkan beberapa hal soal teknologi. Contohnya aja motor ya. Motor ketika digunakan di Jogja dengan di Dieng itu beda, karena dengan suhu yang berbeda maka konsumsi bahan bakar yang berbeda, kemudian juga cepatnya dalam
memanaskan motor juga berbeda dan lain-lain. Jadi di sini kata-kata ideal di sini adalah ketika turbin uap ini bekerja ketika ya kondisi normal, berarti tidak ada perubahan apapun seperti itu. Jadi normal-normal aja. Normal itu berarti adalah ketika tidak dingin banget, dan tidak panas-panas banget seperti itu. Atau tidak ada kesalahan penggunaan. Jadi ya normal-normal aja, seperti itu ya. Nah, siklusnya itu disebut Rankine cycle. Rankine itu salah satu ilmuwan fisika ya, yang mencetuskan tentang bagaimana uap air yang kemudian dijadikan listrik seperti itu. Nah itu ya, jadi itu Rankine itu salah satu nama orang seperti itu. Nah di sini kelihatan ya, jadi ini adalah siklus dari turbin uap. Yang pertama tentang bagaimana pompa dipanasi, kemudian di boiler ini itu mengubah uap air yang menjadi air menjadi uap air, kemudian masuk ke turbin. Karena uap airnya itu bertekanan tinggi, itu akan akhirnya membuat turbin akan berputar seperti itu. Nah, turbin ini disatukan dengan generator. Nah, generator itu nanti akan membuat listrik. Nah, kondensor di sini sesuai dengan definisi ya, itu adalah digunakan untuk mendinginkan air. Jadi karena di sini itu bertekanan tinggi dan mempunyai panas yang besar, maka masuk kondensor ini didinginkan seperti itu. Kemudian masuk ke pompa lagi dan masuk lagi ke boiler. Seperti itu siklusnya. Oke. Lanjut ya. Nah, di sini ya. Nah, di sini mungkin yang lebih jelas ya. Kalau tadi secara siklus itu tidak jelas, maksudnya tidak jelas itu mungkin kurang informasinya kurang banyak seperti itu yang bisa kita lihat. Maka kalau di sini itu bisa kita lihat secara gambar besar ya. Jadi di sini boiler itu seperti ini bentuknya. Ya, ini boiler ya di sini. Kemudian ini turbinnya, ini generatornya, nanti akan berputar ya. Ini berputar ke bawah, jadi gitu ya, berputar seperti itu. Sesuai dengan putaran turbin, karena ini satu rangkaian seperti jadi dihubungkan. Jadi turbin dan generator ini sama-sama berputar, sama putarannya seperti itu. Oke. Nah, di sini ada kondensor ya. Jadi yang pertama itu adalah memanaskan air seperti ini. Ini boiler ini nanti akan mengubah menjadi gas seperti itu. Jadi gas itu kan sebenarnya beda dengan kabut seperti itu. Kabut itu tidak bertekanan. Tetapi kalau gas ya uap steam ya, jadinya steam, namanya steam itu bertekanan dan panas. Jadi beda seperti itu. Nah, ini turbin uapnya, kemudian siklusnya ini dari sini ya, di sini ada sungai, biasanya sungai, kemudian dipanaskan seperti itu. Ini berputar. Siklus itu adalah bentuk suatu sistem atau cara kerja yang itu berputar. Jadi tidak hanya contohnya dari sini ke sini, itu tidak hanya itu aja, tetapi berputar. Jadi dari A ini ya, A ke B, kemudian kembali ke A. Ini namanya siklus. Kalau cuma sebatas cara kerja ya dari A ke B seperti itu. Jadi tidak kembali. Ketika mau ke B pasti dari A lagi. Jadi itu aja, dan B tidak bisa kembali ke A. Tapi kalau siklus itu adalah dari A ke B terus mutar lagi ke A. Gitu. Seperti itu ya, itu ya. Nah, ini lebih jelasnya ya. Jadi di sini lebih jelasnya. Nah, di sini. Jadi ya di panas ini itu adalah siklus air untuk dipanaskan seperti itu. Nah, pemanasan ini mungkin kalian pernah ke beberapa PLTU ini, satu PLTU ya. Itu PLTU itu walaupun menggunakan tenaga uap, tetapi bahan bakar pembakarannya, pemanasannya itu menggunakan batu bara. Jadi kenapa kok di PLTU beberapa itu mungkin ya, itu di beberapa daerah itu ada cerobong asapnya seperti itu. Mungkin kalian juga pernah lihat film Sexy Killer ya, Sexy Killer yang fenomenal itu, bahwa batu bara itu digunakan untuk
pembangkit listrik yang ada di Pulau Jawa, karena memang mau nggak mau listrik yang kita gunakan itu berbahan bakar batu bara. Jadi entah itu digunakan untuk keperluan PLTU ataupun digunakan untuk batu bara itu sendiri, seperti itu. Jadi batu bara ini digunakan untuk membakar atau memanaskan, bukan membakar ya, tapi memanaskan air, kayak seperti itu. Jadi dari kondensor yang dari awalnya itu dingin karena kondensor fungsinya adalah mendinginkan, kemudian masuk di sini ya, masuk di sini. Ini alurnya di sini, ke sini, oke, ke sini. Nah, di sini pembakarannya itu menggunakan batu bara seperti itu. Kenapa batu bara? Ada pertanyaan seperti itu. Karena batu bara itu tahan lama daripada kayu seperti itu. Walaupun batu bara itu mungkin dari kayu, tapi endapan kayu-kayu seperti itu. Jadi batu bara itu kan kalau dilihat secara konstruksi itu tidak hanya sebatas kayu ya. Jadi ada bermacam-macam zat yang ada di situ dan tentunya mudah terbakar seperti itu, tapi lebih awet karena kandungannya lebih besar dan lebih bisa digunakan lebih lama daripada kayu biasa, sehingga batu bara ini sangat digunakan untuk kita. Bisa dibayangkan bahwa listrik yang kita gunakan itu kan 24 jam non-stop ya. Apalagi kalau ada pengurangan ataupun ada pemutusan arus listrik, pasti banyak orang yang berteriak-teriak karena setergantungan itu dengan listrik. Kita itu tidak bisa hidup tanpa listrik. Apapun ya, beberapa hal yang sampai kecil-kecil itu pasti menggunakan listrik, sehingga listrik ini konsumsinya sangat besar sekali di suatu negara, suatu daerah, ataupun suatu kecamatan, suatu desa, ataupun suatu rumah ya. Di semuanya menggunakan listrik. Bahkan beberapa klaim-klaim yang sekarang yang bagus itu menggunakan listrik. Tetapi kita tahu bahwa proses pembuatan listrik menjadi sesuatu yang bisa dikonsumsi, bisa digunakan itu sangat besar usahanya, sehingga ketika bicara tentang PLTU seperti ini ya, siklus ini sangat kerjanya itu tidak non-stop ya, tidak seperti mungkin kalau pabrik-pabrik apa itu mungkin hanya ada jam kerja, tapi kalau ini itu non-stop. Bisa dibayangkan jadi berapa banyak batu bara yang harus dikumpulkan, harus di save ya, dibakar setiap harinya untuk kebutuhan satu desa saja, bisa aja satu kota, satu wilayah provinsi ataupun satu negara. Jadi besar sekali yang harus digunakan. Nah, ini kenapa kok konsumsinya itu sangat besar dan ada kecenderungan merusak alam, karena batu bara ini memang dikeruk dari alam, dari perut bumi seperti itu. Jadi kita mau nggak mau dengan konsumsi yang kita gini, gedung baru itu pasti menggunakan listrik seperti itu, dan itu harus menambah daya listrik, sehingga mau nggak mau ya porosnya penyedia listrik itu harus menggunakan batu bara yang sangat besar. Semakin tahun semakin banyak penggunaan, semakin banyak batu bara yang ditambang seperti itu. Itu ya, seperti itu. Jadi sangat besar perannya untuk kehidupan kita batu bara itu. Seperti itu. Oke, ini siklus ini itu sangat mudah sebenarnya kalau bisa dihafalkan ataupun dipahami. Jadi jangan dihafalkan, dipahami. Jadi sehingga ketika nanti ada apapun, tidak textbook itu hanya meniru, tapi juga memahami secara pikiran, kemudian dipahami dengan baik. Karena siklus ini sebenarnya mudah. Jadi dari boiler ini, jadi boiler itu fungsinya adalah untuk mengubah air ya, uap air menjadi sebuah gas seperti itu. Tentunya bertekanan tinggi dan panas. Kemudian turbin ini memutarnya. Jadi dari sini uap airnya itu akan memutar turbin. Dan turbin ini dihubungkan dengan generator. Di sini nanti akan membuat dia akan menghasilkan listrik seperti itu. Kemudian didinginkan di kondensor seperti itu ya. Terus balik lagi ke sini. Dan bahan bakarnya menggunakan batu bara. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk gambarannya bisa diingat-ingat dan mudah. Jadi tolong tidak mudah untuk lupa, karena ini gampang seperti itu. Sebenarnya walaupun detailnya banyak, tapi secara garis besar ini mudah. Jadi gitu ya. Nah, ini untuk gambar yang lebih
lebih jelas seperti itu. Tadi kan yang pertama mungkin siklus Rankine ya, Rankine tadi hanya sebatas siklusnya aja, yang berwarna biru tadi, yang kemudian yang merah tadi ya sebatas bagaimana saya menjelaskan alur cara bekerjanya, kemudian juga apa-apa yang digunakan untuk membakar. Nah ini kalau ini adalah pekerjaan atau sistem yang bekerja ketika ada di PLTU, karena turbin uap itu memang bagian utama ya dari PLTU, jadi itu pembangkit listrik tenaga uapnya. Di PLTU itu kan sebenarnya ada banyak sekali pekerjaan. Pekerjaan itu tidak hanya sebatas bagaimana pengolahan uapnya menjadi listrik seperti itu, tetapi juga ada beberapa pekerjaan. Nah di sini adalah di sini lebih jelas ya, jadi untuk bagaimana kerja dari PLTU itu sendiri. Nah, jadi lihat ya, di sini kan, nah tadi ada coal ya, di sini ada atau batu bara seperti itu, masuknya di boiler, di bawah boiler, atau nanti akan dipanaskan seperti itu. Nah, dipanaskan di sini ada pipa-pipa yang akan langsung langsung bertemu dengan api seperti itu, dengan bahan bakar dari batu bara atau coal. Nah, seperti itu. Nah, sisa dari pembakaran itu kan pasti ada sisanya kan. Nah, pembakaran pasti ada sisa. Jadi itu masuk atau keluar melalui cerobong asap seperti itu. Nah, di sini letak boilernya ya. Oke, seperti itu. Nah, boiler nanti akan mengarahkan pipa-pipanya itu masuk ke turbin di sini. Oke. Jadi masuk ke turbin itu bukan berarti uap air menjadi listrik, uap gas uap ya, itu air menjadi uap menjadi listrik, tetapi pada dasarnya adalah uap itu menggerakkan turbin. Nah, jadi turbinnya di sini jadi bergerak. Nah, turbin ini tergabung dengan generator sehingga generator juga bergerak. Generator itu kalau bahasa gamanya ada dinamo. Mungkin kalian pernah belajar Tamiya seperti itu. Di Tamiya itu kan di penggeraknya itu kan ketika ada plus minusnya itu dihubungkan dengan batu baterai, maka kan bergerak. Nah, itu seperti itu ya. Jadi sebenarnya yang menjadi bagian menggerakkan itu adalah generator atau dinamonya di sini. Dia hanya menggerakkan. Oke, setelah itu gerakannya itu kan menghasilkan bentuk listrik seperti itu. Nah, di sini ya. Dan ini nanti disalurkan ke berbagai macam lini ya, entah itu industri ataupun perumahan seperti kita, ataupun sekolah dan lain-lain, digunakan untuk kita seperti itu. Nah, dari turbin ini, dari ruang turbin ini ya, yang ini di tengah ini, kemudian ada yang uap airnya kan ada yang ada yang jatuh seperti itu ya. Nah, jatuhnya itu masuk ke kondensor. Di sini kondensor. Nah, fungsinya itu adalah untuk mendinginkan. Nah, biasanya kondensor itu terhubung dengan sungai, atau itu bisa sungai, tergantung letak PLTU. Tetapi biasanya kalau dilihat di PLTU itu biasanya di bibir pantai, karena yaitu digunakan untuk mendinginkan air seperti itu. Nah, karena mendinginkan air itu memerlukan banyak sumber air, maka ya yang paling bisa digunakan adalah sungai ataupun laut. Jadi lebih gampang ketika ngambil airnya. Jadi maka kalau dilihat secara letak geografis ya, beberapa PLTU yang ada di Indonesia seperti itu memang dekat dengan sungai ataupun laut seperti itu, karena lebih mudah untuk mengambilnya, sehingga kondensor ini untuk mendinginkan uap air ya, itu lebih mudah. Jadi tidak perlu untuk mengisi seperti tangki seperti itu, tapi lebih mudah kita ambil dari laut. Dan ini tidak terbatas, maksudnya tidak terbatas itu walaupun kita ambil sebanyak-banyaknya masih ada airnya seperti itu. Oke. Nah, kita tahu ya bahwa di dalam turbin ini itu menggunakan air. Jadi air ini sangat penting untuk pembuatan yang akhirnya menjadi listrik seperti itu dari generator. Karena air ini nanti akan dipanaskan, kemudian prosesnya itu kan air dipanaskan, kemudian di boiler ini kemudian disediakan uap, kemudian uap yang bertekanan tinggi dan mempunyai
panas seperti itu akan menggerakkan turbin, memutar turbin seperti itu. Nah, berarti kan air itu sangat penting dalam proses ini. Nah, selain itu kan juga air juga sebagai apa ya, untuk mendinginkan uap air di sini yang melalui kondensor. Nah, kenapa menggunakan air? Ya, jadi alasan pertama adalah tidak beracun. Oke. Tidak beracun di sini dalam arti aman seperti itu. Jadi tidak apa ya, walaupun mungkin ada beberapa campuran apa, tapi secara proses yang dihasilkan oleh turbin uap ini itu aman seperti itu. Kemudian tidak berbahaya. Soalnya dengan air raksa seperti itu ataupun air-air yang lain yang bisa mungkin air aki itu susah. Dan itu berbahaya karena sangat mudah terbakar seperti itu. Jadi kalau air ini sangat tidak berbahaya dan relatif aman seperti itu. Reaktif itu gampang dipanaskan. Jadi ketika kalian itu mungkin ya percobaan memanaskan air aki dan memanaskan air itu lebih cepat, walaupun ya aki lebih cepat, tapi air itu lebih juga reaktif seperti itu. Jadi mudah untuk dipanaskan. Jadi ketika diolah itu lebih mudah. Oke, seperti itu. Kemudian tidak mudah terbakar. Nah, ini juga ya karena di sini ya di ruang boiler ini itu menggunakan suhu yang besar. Karena untuk memanaskan air yang jumlahnya itu mungkin milik kubiknya itu besar, maka harus besar ataupun suhunya sangat tinggi. Maka dengan air yang tidak mudah terbakar, maka lebih mudah untuk menghasilkan uap air. Ketika air itu mudah terbakar, maka sini uap air itu kan akan menyebar ya ke udara menjadi sebuah gas. Ketika mudah banget terbakar, maka gasnya itu tidak jadi airnya itu tidak bagus. Nah, karena air itu tidak seperti itu, jadi mudah untuk bereaksi tapi juga tidak mudah terbakar, butuh proses untuk pembakarannya, maka mudah untuk jadikan uap seperti itu dan murah karena ya kalau kita ambil dari sungai atau dari laut yang itu gratis seperti itu. Walaupun ketika PLTU seperti ini ya, bicara PLTU itu pasti berhubungan dengan coal atau batubara karena batubara itu sangat mahal seperti itu. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut lagi. Nah, di sini kita kembali ke siklus Rennes-Klima. Di sini ada beberapa prinsip kerja. Ya, bisa dilihat ya. Jadi dari yang pertama ini 1 ke 2. Di sini ada pompa. Dari air kemudian dipompa masuk ke boiler ya, dimasuk ke boiler ini. 1 ke 2 ada kompresi dalam pompa isentropis. Kompresi pompa secara isentropis. Seperti itu. Di sini itu adalah waktu ketika air itu disedot seperti itu. Nah, di sini juga kita harus tahu ya ada namanya isentropis. Nah, isentropis. Nah, jadi isentropis itu adalah proses yang berlangsung tanpa disertai perubahan entropi. Nah, jadi ya maksudnya proses yang terjadi tanpa adanya maksudnya 1 ke 2 itu kan masih bentuknya masih air, belum dipanaskan, belum berubah menjadi uap seperti itu. Jadi biasa aja proses yang tanpa ada namanya panas seperti itu. Jadi ya wis entropi itu panas, jadi tidak ada perubahan entropi. Jadi ya wis air disedot dengan pump seperti itu. Kemudian yang 2, 3 itu adalah penambahan kalor. Nah, di sini penambahan kalor di sini sudah benar ya. Jadi ada proses entropi. Penambahan kalor dalam generator uap pada tekanan konstan, isobaris ya. Isobaris itu artinya adalah tekanannya konstan. Nah, di sini mulai untuk ada bertekanan, mulai untuk panasnya meningkat seperti itu. Kemudian diarahkan ke turbin ini nanti ke generator. Nah, di sini ya. Kemudian 3 ke 4. Jadi prosesnya di sini adalah ekspansi dalam turbin secara isentropis. Seperti itu ya. Jadi perubahannya di mana Pak? Perubahannya di nomor 2 dan yang ketiga. Di sini ada kata-kata isentropis tidak ada perubahan. Jadi di sini itu tidak ada perubahan, tapi tidak ada perubahan panas. Tapi di sini tidak ada perubahan juga, tapi tetap panas. Ingat ya, di 3 ke 4 ini tetap panas walaupun tidak ada perubahan. Dan yang keempat sampai ke 1 ini adalah pembuangan kalor dalam kondensor. Itu ya. Jadi ini adalah siklus
detail dari siklus kerja dari turbin uap. Silakan nanti bisa dicatat, mungkin gambarnya bisa di screenshot. Jadi ini penting, apa itu isentropis, apa itu isobaris, seperti itu, dan apa lagi isentropis. Oke, seperti itu ya. Nah, ini siklus ideal dari suatu sistem turbin sederhana adalah siklus Rankine. Siklus Rankine dapat digambarkan pada diagram TS dan HS seperti gambar di atas. T temperatur dan S atau entropi seperti itu, atau panas ya, entropi, dan ini entalpi dan entropi. Jadi dari awal tadi yang masuk di sini ya, di sini itu suhunya masih rendah di sini. Ini T rendah ya, masih rendah. Oke. Kemudian di sini masuk dalam, setelah menjadi air, menjadi uap air, maka suhunya naik. Di sini. Di sini masih cair ya, di sini udah berupa uap air nih di tengah sini yang melendung ini uap air, kemudian menjadi kembali lagi suhunya turun masuk ke kondensor seperti itu. Oke, itu ya. Mungkin itu untuk pertemuan kali ini. Jadi yang saya jelaskan pada kali ini adalah bagaimana siklus-siklusnya, kemudian bagaimana penjelasan yang ada di sistem kerjanya. Jadi saya minta untuk lebih banyak membaca, juga lebih banyak referensi, dan juga memperhatikan beberapa aspek yang ada di detail dari turbin uap ini. Karena turbin uap ini sebenarnya tidak terlalu susah, tetapi juga tidak boleh digampangkan, karena siklusnya itu sebenarnya sederhana, cuma detailnya agak panjang. Mungkin itu ya, dan jangan lupa untuk mengisi tugas individu. Ini karena sudah hampir akhir semester seperti itu. Terima kasih. Itu pertemuan kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.